sendiri sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua. Kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu. Kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat. Dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan eh, mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Ya, sementara mahasiswa masih berada di Bareskrim, namun demikian kami dengan berbagai pihak sedang melakukan komunikasi ya agar mencari jalan yang terbaik. Saya kira saya juga mendukung, ITB sangat mendukung pernyataan Pak Hasan Hasbi terkait dengan mahasiswa ini dan ITB tentu saja sangat mengharapkan agar mahasiswi kami ini dapat dibina dengan baik oleh pihak ITB. Pihak kampus juga kami dapat melakukan langkah-langkah yang proporsional terhadap mahasiswa yang sangat muda ini dan saya yakin apa namanya semangat dari adik-adik kita mahasiswa ini masih dapat dibina ya dan kemudian dapat menyalurkan aspirasinya lebih proporsional. Ya, tentu saja seperti tadi saya sampaikan, jadi di kita ada komisi akademik yang akan melihat lebih detail lagi, karena memang kalau kita lihat ya di media sosial ini kan sangat sangat sekali apa namanya seliweran informasi yang sangat sangat sulit untuk dideteksi ya. Oleh sebab itu kami akan menyerahkan nanti kepada Komisi Etik Kemahasiswaan, misalkan untuk menggali persoalan ini lebih jelas gitu. Jadi saya juga tidak bisa berspekulasi karena mahasiswa tersebut belum masuk ke dalam situasi tersebut. Ya, jadi terkait dengan eh, masalah-masalah literasi digital, kemudian juga Mhm. pembinaan kepemimpinan kepada Ya, pembinaan. mahasiswa tentang kode etik juga sudah dijelaskan ya di semester awal Mhm. kepada mahasiswa tentunya ya. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting, saya kira tidak saja bagi ITB ya, bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tentu saja setiap perguruan tinggi dan kami berkomitmen untuk terus membantu mahasiswa menemukan tempatnya dalam mengaspirasikan pemikirannya, mengaspirasikan pendapatnya. Saya kira kampus tentu saja ingin ya mengharapkan eh, pendapat-pendapat yang kritis, pendapat-pendapat yang proporsional untuk pembangunan bangsa kita ini. Jadi untuk saat ini mahasiswi kami, teman kami yang sedang ditahan itu masih ada di pihak Bareskrim gitu ya. Dan untuk penahanannya atau penjemputannya itu dilakukan di Jatinangor, di kos-kosan teman kami di wilayah Jatinangor. Dan memang semenjak polisi itu datang ke kos-kosannya, dari kami, dari teman-teman angkatan yang lainnya itu sudah coba mendampingi semenjak polisi itu datang sampai pada akhirnya teman kami dilakukan penjemputan gitu ke Bareskrim di Jakarta. Mas bisa dijelaskan sendiri sih apa sih yang menjadi motif dasar polisi mengamankan mahasiswa tersebut? Oke, untuk dasar dari polisinya itu sendiri itu sebenarnya berdasarkan pelaporan yang sudah mungkin ramai di media juga ya terkait dengan UU ITE, lalu dikaitkan dengan kesusilaan dan lain sebagainya gitu. Dan memang mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penjemputan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Artinya dijemput paksa ya? Dijemput paksa betul. Ini karena melanggar undang-undang ITE atau seperti apa sih dasarnya polisi ini? Oke, untuk hal itu mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut ya dengan tim kuasa hukumnya karena memang di sini kami juga sudah berkoordinasi dan berkonsolidasi supaya membatasi statementnya jangan sampai dibawa ke ranah hukumnya gitu. Karena memang untuk prosesnya itu sampai tadi malam hingga saat ini itu
masih dilakukan berbagai upaya gitu dari tim kuasa hukum untuk pada akhirnya bisa menangguhkan atau membebaskan teman kami secara penuh. Mas, upaya dari mahasiswa kan ada putusan MK itu gimana? Kenapa? Yang ada putusan MK soal UTS sendiri. Putusan MK ya? Sampai saat ini kami belum mengarah ke sana sih. Gitu. Mas udah koordinasi belum sama rektorat mungkin dari KMITB sama rektorat, apa yang dibicarakan terkait hal ini mungkin apa? Oke, jadi dari kami sendiri dari KMITB itu sudah berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan berbagai pihak gitu ya. Yang pertama dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB yang melakukan pendampingan juga, membantu mencari bantuan hukum dan juga melakukan pendampingan secara personal. Lalu juga dengan pihak rektorat juga dengan direktorat terkait gitu. Untuk pada akhirnya dari awal itu memberikan bantuan secara personal, entah itu secara psikologis, karena memang sejak awal kasusnya ini viral kan memang teman kami itu banyak mendapatkan intimidasi dan teror ya, dan juga kriminalisasi dari awal gitu. Dan siapa tahu nanti dari teman kami itu butuh pendampingan psikologis dan pendampingan personal lainnya juga sudah dibantu gitu, sudah dibantu untuk dikoordinasikan dengan pihak rektorat seperti itu, termasuk juga dengan bantuan hukum ya yang selama ini sedang diupayakan gitu untuk membebaskan teman kami itu. Jadi awal kronologinya seperti apa sih? Karena bentuk ekspresi atau seperti apa? Ya betul. Jadi untuk awalnya dari teman kami itu memang menyuarakan pendapatnya dan ekspresinya terhadap kekecewaannya beliau gitu, kekecewaannya dia terhadap isu-isu yang terjadi selama ini gitu, termasuk di beberapa waktu terakhir, dan dia itu menyampaikan kekecewaan dan kegelisahannya itu melalui media gitu, melalui seni yang pada akhirnya coba untuk dibawakan gitu oleh dia sendiri di media sosial. Saat ini mahasiswa itu masih di Bareskim berarti? Betul. Semester berapa mas? Baru semester 2. Ada upaya dari mahasiswa sendiri untuk berkoordinasi dengan BEM lain? Oke, untuk koordinasi dengan BEM lain sejauh ini kami juga sudah, tadi kami baru saja melakukan konsolidasi secara internal ya di satu ITB gitu untuk upaya kedepannya, dan memang mungkin kedepannya akan ada koordinasi dengan pihak BEM lain gitu ya. Cuman di sini kami masih coba mengupayakan untuk pada akhirnya coba kami solidkan dulu secara internal di ITB-nya dan coba untuk melakukan upaya melalui satu KM ITB-nya terlebih dahulu seperti itu. Dan karena memang untuk koordinasi ke pihak BEM lain itu sebenarnya lebih kepada solidaritas juga gitu, karena di BEM-BEM lain atau di kampus-kampus lain itu mengalami hal yang serupa juga gitu. Ada temannya atau ada mahasiswa di kampus lain itu yang dikriminalisasi dengan motif yang serupa gitu. Dengan kasus ini ada ketakutan nggak untuk mahasiswa sendiri? Oke, dari kami sendiri sebetulnya tidak ada ketakutan. Justru ini malah makin membakar semangat kita untuk pada akhirnya lebih bersuara dan lebih kritis lagi terhadap kondisi yang ada gitu ya. Karena memang kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berekspresi dalam mengkritik sesuatu itu harusnya dijamin dalam undang-undang, bahkan dijamin secara internasional juga gitu. Dan kebebasan berpendapat untuk pada akhirnya mengkritik sesuatu itu tidak bisa pada akhirnya langsung dipidanakan seperti itu. Mas, untuk koordinasi dengan pihak kampus sendiri seperti apa mas? Oke, untuk koordinasi dari pihak kampus itu sudah banyak ya semenjak beberapa bulan yang lalu, mulai dari pendampingan tadi yang sudah saya sebutkan sampai pada akhirnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan di kepolisian juga ya. Dan dari sini juga memang dari kami dan pihak kampus tidak bisa berbicara lebih jauh lagi terkait dengan apa saja yang akan kita lakukan ke depannya, karena memang dari kami sendiri sekarang sedang melakukan upaya-upaya yang terukur juga gitu, supaya nanti pada akhirnya teman kami itu bisa bebas secara penuh. Dari pihak kampus sudah menunggu kasus di Bareskim? Dari pihak kampus udah ada beberapa gitu. Dari kawan-kawan juga dari keluarga mahasiswa ITB udah ada yang bertemu. Kemarin juga sudah ada pertemuan dengan orang tua mahasiswanya juga gitu di kampus. Jadi memang komunikasinya udah dilakukan secara apa ya, terus menerus gitu dari awal kasusnya ini. Tapi orang tuanya udah minta maaf mungkin. Untuk hal itu mungkin bisa dikonfirmasi ke pihak yang lainnya.